Ya, halo YouTube, thank you udah klik video ini. Nah, kembali lagi di channel FZ Catur, dimana kali ini kita akan melihat pertandingan dimana ada International Master Stravoula Tolaskido melawan Faisalir Rames Babu. Nah, di sini tentunya kalian kalau yang asing, nah tentunya saya mengingatkan ini adalah kakak dari Pragnananda Rames Babu ya, si bocil India yang ratingnya sudah sangat tinggi sekali. Nah, di sini ini kakaknya kawan ya. Nah, di sini kakaknya sedang menghadapi Stravoula dan di mana kali ini kita akan belajar dari kekalahan kakak Pragnananda yang di sini ratingnya, nah ini cukup tinggi kawan ya, 2488, sementara lawannya hanya 2428. Nah, jadi kita bisa belajar meskipun rating kita di bawah dari pemain lawan, kita harus bisa menemukan langkah-langkah yang bagus agar kita bisa menang menghadapi lawan yang ratingnya di atas kita. Nah, oke, langsung saja kawan, bagaimana caranya menghadapi pemain yang di atas kita? Kita bisa simak dari partainya Stravoula Tolaskido. Pembukaan diawali dengan C4. Nah, ini tentunya kalian akan tahu ya. Ini namanya pembukaan English opening. Oke, kita lihat English opening C4. Nah, jadi dibalas dengan langkah E6, langkah hati-hati dan bisa masuk ke variasi agent crowd defense. Nah, bisa kalian lihat kawan ya. Untuk pembukaannya English opening agent crowd defense masih bisa berubah kawan ya untuk pembukaan, tapi di sini merupakan jalur-jalur utama dari variasi pembukaan dari agent code defense untuk English opening ini kawan. Nah, dipilih putih untuk Fianchetto, gajahnya, gajah terangnya ke G2. Nah, memang di sini untuk English opening biasanya lebih disukai untuk Fianchetto-nya kawan ya, ke langkah G2. Nah, di sini berubah lagi kawan. Nah, ketika hitam ya memainkan langkah kuda. Nah, maka dari itu English opening ini juga pembukaan yang sangat elegan karena bisa berpindah ke pembukaan lainnya. Termasuk di sini kawan ya. Nah, bisa kalian lihat dari English opening agent code defense. Nah, berpindah dengan neo Catalan defense. Nah, di sini memang mungkin biasa diawali dengan langkah kuda ke F6. Nah, biasanya diawali itu untuk menghadapi D4 untuk Katalannya kawan ya. Nah, di sini Neo Catalan Defense. Nah, Neo Catalan Defense di sini dan di sini Neo Catalan Defense accepted. Nah, jadi diterima pion, pengorbanan pion yang ada di C4. Nah, di sini bukan English opening lagi kawan ya. Jadi udah masuk ke variasi Neo Catalan Defense yang diterima. Nah, di sini langsung saja menyerang. Nah, sebenarnya ini masuk ke pembukaan yang sangat agresif kawan ya, karena menyerang dengan menteri untuk apa? Tentunya untuk mengambil pion yang ada di C4, mengambil balik ya, karena biasanya ini diambil untuk dengan gajah ya, dari gajah F1, karena gajah sudah berpindah ke G2, jadi yang mengambil harus menteri. Nah, itu kawan untuk pembukaannya ya, sangat simpel sekali ya, bisa kalian tiru. Jadi jangan khawatir untuk yang namanya gambit, pengorbanan pion itu pasti bisa kita ambil lagi di tahap pembukaan. Nah, di sini langkah standar kuda, nah menghindari ini pertukaran, mengajak pertukaran kuda dan memilih untuk memakan gajah kawan ya. Jadi memilih gajah karena di sini bisa kalian lihat tentunya ini permainan yang sedikit terbuka. Nah, di mana di permainan terbuka itu, nah itu yang diunggulkan adalah gajah daripada kuda. Nah, jadi ini gajahnya disimpan dan untuk gajah lawan ditukar. Nah, itu prinsipnya kawan ya. Kalau kalian mengetahui pembukaan kalian terbuka atau tertutup, nah bisa kalian lihat di sini papan tengah sudah terbuka, berarti ini masuk ke permainan terbuka. Nah, di sini nah ada langkah gajah, Fianchetto disimpan ya, ini kekuatan dua gajah ya.
Nah, bisa kalian lihat karena untuk penyerangan atau permainan terbuka itu diunggulkan menggunakan gajah, maka dari itu kita harus menyimpan gajah kita, meletakkan di petak-petak proporsionalnya kawan ya. Nah, di sini ada langkah standar dari hitam untuk mendorong pion, mengancam, dan kembali menyimpan gajah. Nah, di sini ada dorongan pion, dan di sini mengancam untuk mengajak pertukaran untuk hitam kawan ya, karena memang di sini mengunggulkan untuk bermain dengan sepasang gajah. Nah, di sini ini mengancamannya ke kuda di sini kawan ya, bisa dilihat. Tentunya kuda lari, mengancam kuda, nah menghindari pertukaran. Nah, di sini sedikit agak kurang baik ya kawan ya langkah benteng ya. Nah, karena di sini sangat pasif sekali dan benteng kurang diunggulkan kawan ya. Ini langsung diancam, dan mengancam pion balik kalau nanti dimakan, dan mengancam balik menteri. Nah, tapi di sini pertahanannya sudah masih sangat aman sekali. Nah, kita mencari tempo untuk menyerang, ngajak pertukaran gajah, sepasang gajah yang sangat kuat sekali. Nah, di sini kawan ya, ini kalkulasi yang sangat tinggi sekali kawan. Memakan gajah di sini kawan ya, memakan gajah di sini merupakan suatu kesalahan. Nah, memang sebenarnya memang gajah di sini sangat kuat sekali ya. Nah, apabila dimakan pun, nah ini juga masih sangat kuat sekali ya. Nah, tapi tidak diterima kawan, karena apa? Karena kalian bisa lihat di sini kawan ya, antara memakan kuda dan memakan benteng. Tentunya asik memakan benteng ya, unggul kualitas. Nah, sini benteng kemakan, dan sebentar lagi juga kuda ini juga dimakan, dimangsa, dan menumpuk benteng di sini Alksingan. Nah, ini sudah sangat merepotkan sekali kawan ya. Nah, sini sudah sangat merepotkan sekali kawan, mengajak pertukaran karena sudah unggul perwira. Nah, di sini putih di sini sudah sangat unggul sekali kawan ya, sudah unggul perwira, dan di sini hitam menyerah karena sudah tidak cukup untuk hitam memenangkan permainan ini, karena dua benteng tentunya nilainya 10, sedangkan benteng gajah hanya 8. Nah, maka dari itu di sini diputuskan hitam menyerah, dan bisa kita lihat meskipun ratingnya di bawah, apabila kalian bisa bermain dengan baik, nah kalian pastinya akan bisa memenangkan permainan. Nah, di sini kita bisa belajar kawannya, ini terbukti kawan ya. Jadi jangan pernah takut melawan pemain yang di atas kita. Yang penting tunjukkan pembukaan yang baik dan permainan yang baik di babak tengah, kalkulasi yang tinggi kawan ya, untuk ketika kalian bermain untuk pemain yang di atas kalian. Itu saja kawan yang bisa kita simak di game ini. Terus semangat belajar bermain catur. Salam catur, Gen Una Sumus, kita satu keluarga.